Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil qiyamah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid yang memuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Sungguh beruntung kita yang dimudahkan melakukan amal-amal soleh, dimudahkan menjadi orang ahli taat. Padahal sesungguhnya terwujudnya suatu amal soleh, terwujudnya amal taat itu sebetulnya prosedurnya itu tidak mudah. Sebagaimana dalam kajian yang lalu kita mendapatkan keterangan, orang itu kalau mau jadi orang baik, orang ahli amal, ia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sebagaimana orang kalau jadi penjahat, ia dalam kekuasaan kegelapan. An-nuru jundul qalbi kama anna dzulmata jundun nafsi. Itu yang lalu kita udah kaji. Cahaya itu menjadi bala tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah bala tentara nafsu. Nafsu didukung oleh kegelapan, hati didukung oleh cahaya. Fa idza aradallahu ayansur abdahu amadu bi jundil wari. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menolong hambanya, maka Allah akan kuatkan ia, akan tolong dia dengan bala-bala tentara cahaya. Wa qata'a anhu madadul-dhulami wal aghyar, dan Allah putuskan darinya pertolongan kegelapan dan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang mulia, amal-amal soleh yang secara logikanya itu ringan, rasanya berat banget. Betul? Jadi seperti kita duduk di masjid ini, duduk nunggu isya, dapat pahala, dapat ampunan dosa, terus nanti lanjut sholat isya, pulang kita borong pahala, sholat jamaah isya'ain namanya, sholat jamaah 2 petang, maghrib dan isya. Tapi itu tidak mudah, sebab hanya orang-orang beruntung yang senantiasa mendapatkan anugerah cahaya dari Allah yang menguatkan hatinya, sehingga hatinya yang berkuasa mengalahkan nafsu. Para jamaah yang mulia, pada bagian berikutnya Imam telah menyatakan, yang bawa kitab silakan lihat halaman 45, an-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. An-nuru lahul kasfu, an-nuru cahaya. Ini summa qala, kemudian berkata Imam Da'ilah, an-nuru cahaya alladhi yufiduhu Allah, yang Allah menuangkannya ala qalbil muridi, atas hati orang yang hendak dekat dengan Allah, lahul kasfu, maka ia itu memiliki peran untuk membuka
Ai kasful ma'ani, maksudnya membuka makna-makna, wal maghibati, dan hal-hal yang tersembunyi, kahusni ta'ati wa qabhil maksiati, seperti baiknya ketaatan dan buruknya kemaksiatan. Para jamaah yang mulia, ada manusia yang kalau melihat sesuatu langsung bisa nampak di matanya, di pikirannya, di hatinya, ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini mafsadat. Itu ada orang yang bisa langsung begitu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Orang kadang-kadang belum bisa menentukan ini baik atau buruk, ini manfaat atau mafsadat. Nah, orang-orang yang telah mendapatkan anugerah cahaya dari Allah, yang cahaya itu dituangkan Allah ke dalam hatinya, maka lahul kasfu, peran daripada cahaya itu adalah menyingkap perkara-perkara yang maknawi, perkara-perkara yang tersembunyi, seperti baiknya ketaatan dan buruknya kemaksiatan. Para jamaah yang mulia, sekarang ini di dunia lagi ada seorang gadis tunanetra yang menjadi perbincangan karena dia ikut ajang pencarian bakat di Amerika. Yang menarik diantaranya apa? Dia itu berkerudung gitu. Hampir-hampir tidak pernah ada selama ini. Nah, itu diantara komentar di sosmed itu mengatakan bahwa seorang gadis buta kok dipaksa tutup rambut, katanya begitu. Jadi nutup rambut itu dipermasalahkan gitu loh. Itu loh. Kok bisa loh? Lu orang yang di sana aja tidak mau memasalahkan. Bahkan bosnya yang punya ajang pencarian bakat saja tidak meremasalahkan, bahkan memberikan satu hadiah ya, yaitu kesempatan melaju ke jenjang berikutnya. Tapi komentar para netizen istilah sekarang itu aneh-aneh, gara-gara dia berkerudung dipermasalahkan. Mungkin bagi dia katanya, untuk apa gadis buta disuruh berkerudung? Loh, memang dia tidak lihat. Kerudung itu kan maksudnya nutupin aurat dia supaya tidak dilihat orang yang melek, betul nggak? Nah itu kadang-kadang dia belum ngerti itu fungsi kerudung itu untuk apa. Kerudung itu untuk nutupi aurat dia supaya tidak dilihat orang melek, tidak dilihat oleh orang yang lihat gitu. Nah kalau dia tidak lihat aurat siapa-siapa, memang dia tidak ngelihat. Itu untuk mendapatkan pikiran yang seperti itu tidak semua orang nyampe. Tapi ada orang yang cepat nyampe. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun saja yang ia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Kalau dalam tafsir Jalalain artinya al ilmu nafi al muaddi ilal amal, ilmu yang manfaat yang menyampaikan kepada amal. Itu hikmah. Para jamaah yang mulia, nah hikmah ini mahal ternyata. Jarang orang mendapat hikmah. Setelah oleh Allah manusia ditunjukkan kelemahannya, yaitu dengan wabah COVID, ternyata minim sekali di antara manusia yang mendapatkan hikmahnya. Dari mana kita tahu? Karena ketika zaman COVID pengajian-pengajian itu ditutup. Sekarang ketika mau membuka kembali susah.
Ada pengajian di Masjid Pondok Indah yang saya dulu pernah diminta mengisinya sampai lebih 10 tahun mengkaji Asmaul Husna. Sekarang ini dihidupkan kembali, berat banget gitu. Jadi sebagian orang belum berani ke masjid gitu. Ke masjid belum berani, ke mall udah berani. Gitu loh. Jalan-jalan ke mall udah berani, tapi ke masjid masih pada takut. Nah, Masya Allah. Padahal para jamaah yang mulia, itu COVID maupun apalah balak-balak yang lain, itu bagian dari cara Allah manggil kita supaya mendekat. Nanti kita ketemu dalam tablikan. Man lam yukbil alallah bimulatafatil ihsan kuyyida ilaihi bisalasil imtihan. Orang yang belum mau menghadap tunduk patuh taat kepada Allah dengan diberikan kelembutan, kebaikan, kenikmatan dari Allah, maka ia akan dituntun atau diikat untuk menghadap kepadanya dengan rantai-rantai ujian dan cobaan. Jadi 3 tahun kita ini dipanggil-panggil Allah, ayo pada tobat, ayo pada taat, ternyata tidak mudah gitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita udah ngaji kitab seperti ini, oh memang tidak mudah bila Allah tidak memberikan kepada kita anugerah untuk sekedar tahu aja mana yang baik, mana yang buruk. Maka pada jamaah yang mulia, walaupun kita sudah hafal namun kita sering lupa membacanya, mulai sekarang gencarkan lagi doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. Apalagi di tahun politik seperti ini, yang para politikus dengan segala cara ingin didukung. Kadang-kadang yang baik tampak buruk, yang buruk tampak baik. Yang hak diperbatilkan, yang batil dihakkan. Ini kalau kita tidak dapat pertolongan Allah, salah pilih kita ini. Maka baca Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tambahkan kepada kami kebaikan sebagai sebuah kebaikan, kebenaran sebagai sebuah kebenaran, warzuqna tibah, dan beri rizki kepada kami untuk mengikutinya. Jadi mengikuti kebenaran itu rizki. Warinal batila batila, ya Allah tampakkan kepada kami, perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, ya, keburukan sebagai sebuah keburukan. Warzuqna tinabah, berikan rizki kepada kami menjauhinya. Menjauhi keburukan adalah rizki. Nih kalau kita lihat sosmed ya, ada orang-orang yang telah dikabarkan katanya mau menjadi calon presiden, betul ya? Apa baca pres gitu ya? Baca pres itu. Kalau nalar kita itu semestinya udah terlihat dari rekam jejak. Wah, jelaskan itu. Siapa kira-kira orang yang patut mewakili kita ini di kancah dunia? Sebab presiden itu tidak hanya memimpin kampungnya, namun membawa nama baik bangsa negara itu di kancah dunia, betul? Kalau nanti ketemu dengan pemimpin-pemimpin dari luar negeri itulah kita, gitu. Tapi kadang-kadang kita melihat fenomena orang yang kelihatan mata kita sebagai orang yang baik, yang patut, malah dihujat, dikatakan tidak bisa kerja, dikatakan wah aneh-aneh gitu loh. Terus kemudian orang yang jelas-jelasan dia di media mengatakan penggemar film porno, malah katanya nomor 1. Dia kan bingung gitu itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, bahaya. Saya kemarin
diminta khutbah di pondok lagu, bahaya ini, bahaya. Kalau kita jelas-jelasan menjadi pendukung pemimpin yang batil, kita udah tahu itu, tapi kita mendudukannya, semua kebatilan yang dia lakukan kita ikut tanggung jawab di akhirat. Gajinya kita tidak ikut makan, fasilitasnya kita tidak ikut nikmati, tapi dosanya kita ikut tanggung. Tanpa ada dukungan daripada rakyat tidak akan mungkin jadi. Nah ini kan para jamaah yang mulia, maka harus benar-benar kita mohon pertolongan Allah. Disinilah pentingnya an-nuru lahul kasbu, cahaya yang datang dari Allah, nur tauhid, cahaya kemarifatan, nurul iman, cahaya keimanan yang Allah tuangkan dalam hati seorang yang hendak dekat dengan Allah, punya fungsi untuk menyingkap ini mana hak, mana batil, mana manfaat, mana mafsadat, mana kebaikan ketaatan, mana keburukan daripada kemaksiatan. Itu adalah nur. Ada lagi kepada jamunya wal basyiratu allati hiya nadirul qalbi la hukmu. Sedangkan basirah, pandangan mata hati, nah basir itu nadirul qalbi, pandangan mata hati. Jadi pandangannya itu ada basor, pandangan mata kepala, ada basirah, pandangan mata hati. Pandangan mata apa? Lahal hukmu, baginya peran untuk memutuskan. Aidraku dzalika, maksudnya untuk memahami itu, bermusyahadatu dan menyaksikannya. Bagaimana la yumkinu, maka sebagaimana tidak mungkin idrakul basari, oleh mengetahuinya pandangan mata, lil mahsusati, terhadap perkara-perkara yang terindra materi, illa bil anbari, kecuali dengan cahaya-cahaya al-zahiriyati yang sifatnya zahir, kasirajin seperti lampu, wasyamsin dan matahari. La yumkinu, maka tidak mungkin idrakul basirati, oleh mengetahuinya pandangan mata hati, li syai'in, terhadap sesuatu minal ma'ani, dari makna-makna, illa bil anwaril batiniyati, kecuali dengan cahaya-cahaya yang sifatnya batiniyah. Para jamaah yang mulia, di dalam diri manusia itu ada yang namanya basirah, pandangan mata hati. Ai nadirul qalbi, ya allati ya nadirul qalbi, yang itu adalah pandangan mata hati. Perannya apa? Perannya adalah kalau cahaya telah menyingkapnya, membukanya, maka basirah itu yang akan memahami dan kemudian menetapkan, ya inilah kebenaran, inilah keburukan, atau inilah kebenaran, inilah kebatilan, inilah kemaslahatan, inilah kemafsadatan. Itu basirah yang menetapkan, basirah yang menyaksikan. Nah, orang kalau sudah paham, sudah menyaksikan, insya Allah tidak ada keraguan. Betul begitu? Jadi gini para jamaah yang mulia, kalau dalam istilah lain ada yang namanya ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu ada orang yakin, itu keyakinannya terbangun dari ilmu. Ilmu itu pengetahuan, mungkin baca buku, mungkin mendengar keterangan dari guru dan sebagainya, namanya ilmul yakin. Nah, ada yang namanya ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh dari pandangan matanya, pernah melihat. Tapi ada lebih lagi dari itu yang namanya hakul yakin, yaitu keyakinan yang sudah benar-benar hak. Karena apa? Karena berinteraksi langsung dengan sesuatu yang diyakini. Sekarang ini para jamaah yang mulia, banyak orang yang sedang mencapai hakul yakin dalam urusan Ka'bah. Kan banyak di antara kita yang ketika sholat mustaqbilal kiblati, betul nggak? Menyebutkan
usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, orang tahu kiblat, bentuknya apa kiblat? Bentuknya kiblat. Kiblat kita apa? Kiblat kita apa? Ka'bah. Bentuknya apa? Kubus. Nah, bagi orang yang belum pernah ke Mekah, belum pernah tawaf, mungkin dia tahu Ka'bah bentuknya kubus seperti itu dari buku, dari TV. Itu namanya ilmu yakin. Orang-orang yang masih baru tahapan ilmu yakin ini bisa digoyahkan. Sebab apa? Nanti kalau ada orang datang, ayah, sampean udah pernah ke sana belum? Belum. Dari mana tahu Ka'bah bentuknya seperti itu? Ya yang usah lihat di foto, ada di buku, ada di majalah, di koran, dengar keterangan guru-guru juga begitu. Itu masih bisa digoyang. Kalau nanti ada orang yang bisa meyakinkan lagi, oh enggak, Ka'bah itu bulat gitu. Itu bisa goyah dia. Karena apa? Baru ilmu yakin. Di zaman sekarang coba bayangkan, ya, zaman sekarang itu kan zaman sudah canggih, betul enggak? Ada rekaman-rekaman daripada kejadian-kejadian. Apalagi kejadian para tokoh, kegiatan mereka itu ada videonya. Kalau dulu video tayang di TV hilang, sekarang video itu ada tersimpan di YouTube dan sebagainya. Di majalah, di koran ada. Tapi kenapa? Kok orang masih bisa kemudian dipengaruhi? Ya seperti yang sekarang sedang terjadi. Ada orang selama ini yang kita tahu dari rekaman-rekaman kegiatannya di media orang baik, tapi karena ini tahun politik, orang berebut ingin jadi presiden umpamanya, maka orang yang dianggap baik itu akan diserang dia dengan tulisan-tulisan, dengan apa, ungkapan-ungkapan yang dibuat oleh tim tertentu sehingga orang itu menjadi jelek dan orang pun ke bawah juga. Betul nggak kira-kira? Ya, betul begitu. Padahal kita udah lihat fakta-faktanya, tapi kemudian muncul ada ungkapan-ungkapan, ada perbincangan-perbincangan, ada pendapat-pendapat yang walaupun pendapat itu berucapan-ucapan, karena sering sekali lama-lama kita terpengaruh. Itulah kalau cuman ilmu yakin. Kemudian ada yang namanya ainul yakin, ngelihat langsung, sudah lihat betul. Tapi dari jauh. Kalau gambarannya kita ngelihat Ka'bah tapi dari helikopter. Pernah lihat Ka'bah? Pernah. Di mana? Ya naik helikopter itu ngelilingin Masjidil Haram. Nah, kalau yang sekarang banyak sedang alami itu, sedang pada ibadah haji, mereka tawaf di sana, bahkan sebagian sambil nyium Hajar Aswad. Itu hakul yakin. Kalau nanti ada orang ngomong, wah Ka'bah itu bulat, dia santai aja. Saya udah pernah nyium Hajar Aswadnya, enggak kayak gitu. Gitu. Oh, kiswah Ka'bah itu ternyata warnanya ini merah. Ada yang mengatakan hijau, tergantung partainya. Wah, tapi karena udah hakul yakin, santai aja, senyum dia malah gitu. Tapi kalau kita ini belum hakul yakin, itu kaget, apa iya kan gitu. Kalau hakul yakin enggak apa iya, senyum dia. Enggak bisa dibohongi, hakul yakin. Kepada jamaah yang mulia, kita dalam agama sebenarnya diperintahkan sampai kepada hakul yakin. Maka Rasul bersabda, tak ma yaribuka ila maliribu, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah ini ada proses. Kalau orang sudah sampai hakul yakin, ya tenang dia. Mau ada khawat kayak apapun, santai, tidak tergoyahkan.
Moga-moga keyakinan kita udah sampai hakul yakin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau ada orang menggunakan logika, dalil, analisa yang kayak apapun aja, sampai kalau perlu bikin buku berjilid-jilid untuk kemudian mengatakan tidak ada Allah, tidak ada Nabi Muhammad, santai kita. Kenapa? Hakul yakin. Tidak akan goyah. Mau orang model apa dia berbicara, tidak akan terpengaruh. Hakul yakin. Nah, ini ada prosesnya. Ada nur yang membuka, ada basirah yang kemudian memahami dan menetapkannya, bahkan dan musyahadah, menyaksikannya. Nah, ini hanya saja perjalanan. Sebagaimana pandangan mata takkan bisa melihat perkara-perkara yang terindra. Macam masjid kita ini udah dibuat indah, dinding dipasangin keramik, terus ditulisi kaligrafi yang begitu indahnya ya. Wah, atasnya dilukis kayak apa nih? Wah, kayak langit dengan awan-awan, langit yang sedang cerah berwarna biru dengan awan-awan tipis. Ini semua bisa dilihat. Kenapa? Ada lampu, betul nggak? Coba matiin, nggak ada apa-apa. Ini bapak-bapak yang ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kenapa? Karena ada lampu. Coba matikan, gelap, nggak ada, semuanya itu nggak ada. Nah, begitulah. Ketika pandangan mata kepala bisa melihat karena ada lampu, ada matahari, ada bulan, maka demikian pula la yumkinu idrakus basirati lisain minal ma'ani. Pandangan mata hati takkan mungkin bisa mengerti, memahami, menyaksikan sesuatu daripada makna-makna itu illa bil anwaril batiniyati, kecuali dengan cahaya-cahaya batiniyah. Maka para jamaah yang mulia, kita alhamdulillah sudah diberi Allah anugerah punya rumah. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah di rumah kita sudah ada lampu-lampu dan ada aliran listriknya, sehingga di waktu petang, di waktu malam kita nyalakan, teranglah rumah kita. Yang jadi pertanyaan, ruangan rumah kita terang, hati kita terang tidak? Gitu loh. Betul? Malah basiroh kita itu terang tidak? Itu tidak kurang pentingnya daripada terangnya ruangan rumah kita. Nah, yang sering terjadi dalam kehidupan orang, terlebih orang-orang kalangan menengah atas ya, para pejabat, para pesohor, itu tidak peduli urusan ini. Maka kadang-kadang kita bingung nih, orang ya udah dikasih oleh Allah jodoh, menurut orang yang di luar sono itu udah ideal, suaminya tampan, kaya, terkenal, istrinya cantik, terkenal juga, kaya juga. Yang namanya materi itu mudah didapat. Orang perlu ngumpulin bertahun-tahun, dia mungkin dalam satu kali acara mendapatkan itu. Tapi hidup tidak bahagia. Sudah menikah bercerai, kadang selingkuh. Apa sebabnya? Karena yang terang cuma ruangan rumahnya, tapi hatinya gelap. Basirahnya tidak mendapatkan aliran apa? Al-anwar al-batiniyah, cahaya-cahaya batiniyah. Coba ya, umpamanya ya, orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat duniawi, rumah megah, uang berlimpah ya, tabungan, waduh, ada rupiah, ada dolar, ada real, terus rajin ibadah, rajin ngaji, weh, itu namanya nyumat nyambut gitu kan gitu.
Itu benar-benar fitini wa dunya wal akhirah itu hasanah itu. Tapi kan tidak seperti itu kehidupan dunia. Ada orang mengatakan begini, maaf Pak Ustadz, saya belum bisa ikut jamaah, belum bisa ikut ngaji. Kenapa? Saya masih susah. Jadi pikiran saya ini kalau diajak ngaji itu belum bisa konsentrasi. Nanti kalau saya sudah jadi orang kaya, insya Allah saya mau jadi orang yang ahli masjid, ahli pengajian, pokoknya ahli taat. Itu orang ngomong kayak gitu sadar tidak? Justru pengalaman yang ada, sulit menemukan orang-orang seperti itu di masjid musola dan masjid taklim. Betul? Orang-orang coba cari konglomerat, ada enggak kira-kira ikut pengajian? Pejabat tinggi gitu ikut pengajian. Saya itu ada pengajian rutin di kantor-kantor. Misalnya kalau hari Kamis gitu di RNI itu. Saya belum pernah ketemu direktur perusahaan ikut sholat duhur jamaah terus pengajian, itu belum pernah ketemu. Yang ada karyawan, pol-polan manajer, ada satu direktur ikut satu, direktur utama belum, direkturnya ada pernah. Di rata-rata yang mau itu ya orang biasa-biasa aja. Lalu kemudian kita mengatakan nanti kalau udah kaya saya mau rajin ke masjid, itu malah jauh panggang daripada api. Karena selama ini justru yang terjadi, kalau sudah pada kaya raya itu pikirnya udah lain. Nah, itu makanya kalau nanti kita akan ketemu bagiannya ya, termasuk satu sikap yang jahil, bahkan disebut ru'unah, suatu kebodohan yang luar biasa, orang yang suka menunda-nunda melakukan amal ketaatan karena mencari satu kondisi yang ideal gitu. Nanti kalau saya sudah punya kerjaan yang menetap, nanti kalau saya sudah punya rumah, nanti kalau saya sudah punya padahal ketika nanti Allah berikan itu semua, ternyata keinginannya itu udah tidak ada lagi. Kita punya keinginan jamaah, keinginan ngaji, keinginan beramal saleh, itu anugerah dari Allah. Maka kalau diberi segera kita ya jalankan, laksanakan, hidupkan, tegakkan, kembangkan. Sebab kalau ditunda-tunda nanti pas nantinya sampai niatnya udah ada. Udah ada minat. Nah itulah bahayanya. Wal qalbu, dan bermula hati, itulah tetapi qalbu, al iqbalu bermula menghadap, wal idbaru dan berpaling, alamat segala satu musibah yang telah dibuka, ya malil basirati bagi basirah. Para jemaah yang mulia, ketika nur yang Allah tuangkan ke dalam hati itu membuka, mana baik mana buruk, mana hak mana batil, mana taat mana maksiat, mana manfaat mana mafsadat, basirah kemudian melihatnya, memahaminya, menyaksikannya, kemudian menetapkannya. Di sini masih belum selesai, masih ada lagi al-qalbu laul iqbal wal idbar, hati kemana itu. Nah disitulah hati menghadap dan kadang juga hati berpaling. Bagaimana? Alama kuswil basri, atas apa yang dibuka oleh basirah. Faida kasyaba, maka apabila terbuka laha bagi basirah an husni taati, dari baiknya ketaatan, wa qabil maksiati, dan buruknya kemaksiatan, aqbalal qalbu, maka hati menghadap ala taati, atas ketaatan, wa habbaha, dan mencintainya, fatattabi'uhu, lalu ia mengikutinya, fatattabi'uhul jawarihu, lalu anggota-anggota badan mengikutinya. Wah,
adbara dan berpaling anil maksiati dari kemaksiatan, fala tatalabasu biha maka tidak melakukannya al jawarihu oleh anggota-anggota badan. Maka para jamaah yang mulia, beruntung orang yang hatinya oleh Allah diberikan hati yang kalau dalam Quran disebut qalbun salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun, harta tidak bermanfaat. Banun wala banun, dan juga tidak manfaat anak-anak laki-laki. Kalau kita cuma sekedar mengandalkan punya harta, punya anak, itu di akhirat, di hari kiamat tidak memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang ia datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik, selamat dari takabur, selamat dari hasad, iri dengki, dan sebagainya, berbagai macam daripada penyakit-penyakit hati. Nah, di antara bentuk qalbun salim itu apa? Begitu basirah sudah melihat, menyaksikan, menetapkan ini loh ketaatan, ini loh hak, maka kemudian hati segera bersikap. Hati apa? Ya kemudian menghadap kepada ketaatan, cinta kepada ketaatan, lalu anggota-anggota badannya akan mengikuti. Alhamdulillah. Ini maka Bapak yang mulia, kita yang oleh Allah ditakdirkan kuat gitu, nyempetin diri sholat maghrib jamaah, duduk sementara waktu nunggu isya sambil pengajian, terus nanti jamaah isya, itu bukan amal sederhana. Ini kalau mau kita buat istilahnya perincian prosesnya, wah panjang ini, panjang. Kalau kita itu ndak wujud itu, dari mulai munculnya cahaya, kemudian cahaya itu menyinari alam ini, baik alam dohir maupun alam batin. Terus kemudian basirah bisa melihat, wah ini dia hak, ini batil, ini taat, ini maksiat, ini manfaat, ini mafsadat. Sampai kemudian hati bersikap, wah ini ketaatan, ayo kita menghadapnya, ayo kita mencintainya. Kenapa perlu cinta? Karena kalau tidak pakai cinta, kita tidak akan kuat menjalaninya. Maka ini bagus sekali kalimat yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi. Jadi disebutkan faida kusyifa laha an husni taati, apabila telah tersingkap, terbuka bagi basirah tentang kebaikan ketaatan, wa qabil maksiati, dan buruknya kemaksiatan, aqbalal qalbu ala taati, maka hati menghadap kepada ketaatan, wa ahabbaha, dan hati cinta kepada ketaatan. Makanya luar biasa, moga-moga nanti kita bisa rombongan haji umrah ya. Nanti kalau pas kita haji umrah, lagi tawaf, lagi sa'i, kita kan doa itu, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini bagusnya udah jadi doa kita ini. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kita lagi tawafnya bareng-bareng nih rombongan hikmah ini. Gratis. Ya kan, dibayarin oleh anaknya masing-masing, udah pada sukses.
Saya kemarin pada Idul Fitri umroh itu takjub juga ya. Saya banyak ketemu orang-orang tua, kelihatan hidupnya bersahaja dari kampung gitu. Oh, Bapak dari mana? Wah, dari kampung. Tapi umrohnya umroh bintang 5 yang bayarnya mahal. Wah, gimana Pak bisa pada Idul Fitri umrah ini? Oh, enggak tahu Pak Ustaz. Saya disuruh anak saya berangkat umroh. Berapa bayarnya? Enggak tahu saya enggak ngerti bayarnya berapa. Pokoknya tinggal berangkat. Wah, mantap ini. Padahal mahal biayanya. Lu sekali duduk makan 600.000 biayanya, 150 real kali makan. Nah itu, moga-moga nanti di sini banyak yang kayak begitu. Tahu-tahu itu, Bapak, Ibu, tahu umroh. Wah, itu kan? Nah, ketika nanti kita tahu itu ada doa seperti itu. Dan kita mulai sekarang boleh bacanya, dan itu bagus sekali. Dan ini kalau dalam kitab Hikam disebut khair doa. Jadi dalam kitab nanti akan ketemu bagiannya khairu ma tatlubuhum minum ma huwa talibu minka. Sebaik-baik yang kamu minta dari Allah adalah apa yang Allah minta dari kamu. Apa yang minta? Kita iman, kita takwa dengan sebenar-benarnya. Ya, ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa kepada Allah, dan itu doa dibaca ketika sa'i, dibaca ketika tawaf sebelumnya. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Luar biasa doa. Ya Allah, cintakan kami kepada iman, hiaskan iman di dalam hati kami ya Allah. Allahumma bil muwazzin bi qulubina wa karil kufra, ya Allah bencikan kami kepada kekufuran, kekafiran, bagian kufur wal fusuq dan kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Jadi cinta dan benci itu Allah yang hidupkan dalam hati kita. Maka minta kepada Allah kecintaan kepada keimanan, kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Allahumma habib ilainal iman wa yazinu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Kalau hatinya sudah seperti itu, hati yang cinta kepada iman, hati yang dihiasi oleh iman, otomatis begitu tahu, oh ini taat, menghadap, cinta. Nah kalau udah cinta, cinta itu jangankan ringan, berat pun dipikul. Betul? Cinta jangankan deket, jauh pun dijabani, kan gitu kan? Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, lembah kan ku turuni, api ya hindarilah Bang, bahaya itu. Api kan ku hindari itu dia. Begitulah orang. Nah kalau dia cinta kepada taat, ya taat. Jangankan ketaatan yang ringan-ringan, yang berat-berat pun dilaksanakan. Jangankan yang masjidnya dekat, jauh pun didatangi. Itulah kalau kita telah diberi kecintaan kepada taat. Lah kalau sudah demikian nanti anggota badan ikut. Alhamdulillah. Enteng. Ini yang kita sering sebutkan, kalau ibadah itu dilakukan oleh hati, bahasa lainnya oleh ruh, anggota badan ngikut, enteng. Tapi kalau kebalikannya, ya kebalikan. Yang menjalankan baru badan, hati belum, ruh belum, berat banget. Nih, badan kita di masjid, tapi hati kita di mall, gimana rasanya? Sumpek banget gitu tuh. Tuh Ustaz ngomong melulu. Kapan berhentinya tuh orang itu?
gitu. Udah bubar. Ini udah Isya belum nih? Belum. Nunggu Isya lama banget itu. 1 jam udah lama. Tapi coba nonton TV berjam-jam. Apalagi bola. Malam-malam bola jam 3 dijabanin, betul enggak? Tahajud enggak? Ya kan? Kenapa? Bola cinta, tahajud belum cinta. Nah itu problemnya. Tapi kalau udah cinta ringan semuanya. Nah, para jamaah yang mulia, orang kalau hatinya qalbun salim tadi, begitu tahu ada kemaksiatan maka ia tidak melakukannya, dan anggota badan pun juga menghindarinya. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang menghadap dan cinta kepada taat dan berpaling dari kemaksiatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.